Hari ini saya mau bahas kaum pelangi, teman-teman. Soalnya sekarang tuh lagi rame banget. Saya kemarin tuh sempat dengar BEM UI katanya bilang kaum pelangi itu normal. Nah, pertanyaan saya sekarang itu bukan apakah kaum pelangi itu normal atau tidak, tapi normal itu apa? Kalian tahu nggak normal itu apa? Ya, coba cek lagi. Ketika kata normal itu muncul di kepala kalian, yang terpikirkan apa? Ya kebanyakan yang terpikir normal itu ya umumnya orang gitu. Oh, umumnya mayoritas orang lah itu normal. Nah, kayak gitu kan? Tapi masalahnya teman-teman, bagaimana jika kaum pelangi yang jadi mayoritas? Kalau kaum pelangi sudah jadi mayoritas, kita bukan bagian dari mereka, itu akan dianggap sebagai tidak normal. Karena pada dasarnya normal itu ukurannya adalah statistik mayoritas. Jika mayoritas di sebuah lingkungan itu contohnya nih adalah pemabuk, kalian yang nggak pemabuk ya akan dianggap tidak normal. Jika mayoritas di sebuah lingkungan itu adalah individual nih atau introvert, misalnya contohnya di Jepang, ya orang-orang yang sosialis, senang bergaul dengan tetangga itu ya akan dianggap tidak normal, mengganggu gitu loh. Jadi teman-teman, normal itu loh cuman label dan label itulah yang kemudian jadi karena label ciptaan kalian itu loh. Jadi Tuhan akhirnya yang kena salah gitu. Nah, karena ketika kalian menciptakan label normal kepada suatu kelompok tertentu, maka otomatis orang kelompok tidak normal akan muncul dan seakan-akan Tuhanlah yang menciptakan orang yang tidak normal itu. Padahal kan seharusnya kalian ketika menolak perilaku kaum pelangi, ya perilakunya ya, bukan orangnya, perilaku. Bukan karena perkara normal atau tidak, tapi karena memang hampir di semua agama dan kitab suci itu dilarang. Simple loh. Ya saya tahu, yang jadi masalah adalah sekarang kitab suci mulai digugat. Sekarang kita akan tarik lebih dalam lagi. Normal itu sebenarnya adalah sebuah label kosong. Label kosong yang berfungsi sebagai alat kontrol yang membantu secara pragmatis nih untuk berkomunikasi dan menjalankan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Jika label itu tidak ada, orang akan kesulitan loh mengkotak-kotakkan sebuah tindakan, mengkotak-kotakkan, mengkategorikan. Ya walaupun sebenarnya sekalipun itu adalah alat kategori bisa dijadikan salah satu alat yang dipersalahgunakan gitu loh. Saya akan kembali ke kaum pelangi. Pertama, kalian harus pelajari dulu untuk memahami ini itu konsep dari Aristoteles yang disebut sebagai potensia dan aktua. Potensia itu apa sih teman-teman? Potensia itu adalah sesuatu tindakan yang belum bisa diukur karena masih berupa potensi atau masih ada di kepala kalian atau masih ada di niat kalian. Ketika kalian punya niat nih, kalian secara alamiah nih misalnya contohnya menyukai sesama pria, tapi kalian tidak, mengaplikasikan, mengaktualkan, itu ya ndak masalah, kalian belum bisa dilabeli sebagai, kaum pelangi, karena itu masih ada di niat. Selama itu belum teraktualisasikan, ya ndak ada masalah, ya itu kayak tidak bisa dihukumi dosa. Ada orang yang, suka ini, contohnya psikopat ya, dia nggak mau mengendalikan sifat psikopatnya itu dan dia melakukan aktualisasi terhadap potensi yang ada di kepala dia, ya itu yang dia dilabeli karena tindakannya, bukan orangnya. Karena sebuah tindakan tidak bisa dilabeli jika itu belum menjadi sebuah aktua atau sebuah aktualisasi. Yang jadi masalah itu teman-teman, ilmu modern itu menganggap bahwa, contohnya ya, kesadaran itu tidak ada, cinta itu tidak ada, padahal kesadaran, cinta itu hanyalah sebuah label yang dilekatkan kepada sebuah perilaku dan tindakan. Ya sampai kapan pun, sampai kiamat pun ya memang nggak ada, nggak bakalan ketemu. Tapi apakah hakikat dari makna itu tidak ada? Tentu ada secara hakikatnya. Sekarang saya kasih, contoh nih. Seorang pria memberikan bunga pinggir jalan misalnya kepada seorang wanita. Beberapa orang akan menganggap, "Oh, tindakannya romantis," ya kan? Itu adalah tindakan mencinta. Tapi bagaimana jika konteksnya dirubah? Hakikatnya ternyata pria itu sudah beristri dan istrinya tidak tahu. Lalu apakah itu masih disebut sebagai sebuah tindakan pencinta? Tidak, itu adalah sebuah tindakan pengkhianatan. Ya, sebuah tindakan yang sama, konteksnya berubah. Tidak bisa kita langsung menghakimi sebuah tindakan jika kita tidak memahami seluruh konteksnya. Itu sama saja ketika contohnya seseorang memarahi anaknya misalnya. Kita tidak tahu apakah itu bentuk disiplin atau bentuk kekerasan. Kita melabel seseorang romantis atau pemarah tanpa tahu konteks keseluruhannya. Kita menjadi tukang label. Itulah pentingnya konteks. Kita akan belajar dalam filsafat sains nih contohnya. Ada konsep yang bernama underdetermination of theory by data. Ini tesisnya Queen Duhem. Artinya, sebuah data yang sama itu bisa ditafsirkan menggunakan banyak sekali cara.
banyak sekali penafsiran. Contoh tadi ya, data seorang pria memberi bunga kepada seorang wanita. Apakah interpretasinya tunggal? Tidak. Penafsirannya bisa macam-macam. Ada yang menafsirkan dia romantis, ada yang menafsirkan dia selingkuh, ada yang menafsirkan dia balas dendam karena istrinya sudah selingkuh. Banyak cara untuk menafsirkan sebuah tindakan, teman-teman. Itulah pentingnya konteks. Jadi faktanya satu, datanya satu, tapi bisa ditafsirkan dengan banyak cara tergantung data pendukung yang kita miliki. Itulah dalam filsafat disebut under determination. Kembali ke kasus kaum pelangi. Kalian tidak bisa disebut bagian dari kaum pelangi jika itu masih ada di kepala kalian, gitu loh. Kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Itu tidak ada masalah. Kalian tidak perlu mempertanyakan hal itu, gitu loh. Karena Tuhan itu menciptakan kita semua itu sempurna sesuai dengan kebijaksanaannya. Yang jadi masalah apakah kalian akan mengaktualisasikan tindakan atau potensi yang ada di kepala kalian itu di realitas. Itu yang masalah. Dan jujur aja ya teman-teman, ketika kalian merasa aku kok sukanya sesama pria ya, terus kalian memakai rok mini, kalian memakai baju yang seksi-seksi gitu ibaratnya kan. Bro, nggak peduli kalian itu punya tendensi atau tidak yang menyukai sesama jenis. Ketika kalian memakai pakaian yang tidak sesuai dengan gender kalian, itu udah kena masalah. Itu diharamkan oleh agama. Baik kalian yang seperti saya jantan misalnya, atau kalian yang suka sesama pria misalnya, sama-sama kena hukum, haram hukumnya, gitu loh. Bukan perkara kalian punya tendensi atau tidak sesama jenis atau tidak gitu. Karena tindakannya yang dihukumi haram oleh agama gitu. Niat belum dihukumi gitu. Niat belum dihukumi dosa. Karena niat itu masih berada di kepala. Tapi kalau niat melakukan hal baik itu justru sudah dihukumi pahala. Jadi aktualisasi itu adalah ketika kalian mengaplikasikannya di realitas tindakan itu yang dihukumi sebagai haram. Sama seperti pelakor contohnya. Dia belum bisa dong disebut pelakor kalau itu masih ada di angan-angannya. Nggak bisa kan? Nah begitu juga dengan psikopat nih. Psikopat, pembunuh dan lain-lain itu ya nggak bisa dihukumi sebelum dia melakukan sebuah tindakannya karena itu masih ada di kepalanya. Nah, itulah fungsi akal. Fungsi akal itu apa? Untuk mengendalikan niat dan tendensi. Oh, karena itulah orang gila itu tidak dihukum dosa. Lalu yang penting teman-teman, label di dalam agama itu sebenarnya contohnya dalam Islam, itu kesalahan terbesar kalian adalah mengira bahwa hukumnya itu dualisme kaku, benar dan salah. Itu salah. Karena mengira dalam produk-produk dalam hukum, contohnya Islam, itu adalah hal benar dan salah. Tidak. Produknya itu tidak kaku seperti itu. Produk Islam itu, hukum Islam itu ya halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Bahkan makruh pun itu ada banyak, ada beberapa gitu loh. Karena manusia itu memang ada sifatnya kontekstual relasional, tidak bisa secara hakikat mengetahui yang mana yang benar. Dan itulah kenapa Islam itu artinya tunduk, menyerah, dan pasrah. Karena kita pasrah kepada apa? Karena kita pasrah kepada halal, haram, mubah, makruh, sunnah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pentingnya. Di dalam Islam itu ada 4 mazhab fiqih gitu. Jadi ketika menafsirkan kitab suci itu nggak letterlek kaku gitu, punya benteng epistemologis agar ketika menafsirkan agama itu tidak jatuh ke penafsiran yang sekuler total atau ekstrim teroris. Justru orang-orang yang terorisme itu karena menafsirkan kitab suci itu sepotong-sepotong. Dan kalian harus tahu bahwa para ulama itu loh sudah paham bahwa mereka itu manusia biasa dan mereka bisa salah karena kita sudah ditinggal oleh Nabi 1400 tahun lebih. Makanya mereka selalu berkata saya bisa salah atau kamu juga bisa salah, saya bisa benar gitu atau sebaliknya gitu intinya. Itu adalah kerendahan hati epistemologis. Yang jadi masalah adalah ketika mengemukakan pendapat kalian, kalian merasa paling benar sementara kalian tidak pernah mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang sudah dibuat oleh para ulama. Dan itu beresiko, itu namanya ro'yu teman-teman. Penafsirannya akan semakin ngalor ngidul. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, normal itu label kosong, ukurannya itu adalah statistik mayoritas, bukan kebenaran absolut. Oke. Dua, kaum pelangi itu bukan soal normal atau tidak normal. Karena normal itu bisa berubah tergantung konteks. Yang harus kita tanyakan adalah ini yang ketiga, apakah tindakan itu halal atau haram, mubah atau makruh atau sunnah? Gitu. Itu adalah produk hukum dalam Islam. Dan yang keempat, di dalam Islam praktik kaum pelangi itu sudah jelas haram gitu, bahkan ada nabinya. Yang kelima, kita semua punya ujian masing-masing. Ada yang ujiannya tuh sukanya sesama jenis, ya. Ada yang ujiannya tuh suka maling, ya. Ada ujiannya tuh pemarah, iya. Banyak ujiannya masing-masing. Itu adalah ujian akal kita.
kita. Perlu kita ketahui bahwa kitab suci itu tidak melabeli orang, tapi melabeli tindakannya. Itulah kenapa Nabi Lut itu pada saat kaumnya itu suka sesama jenis, tetap ditawari anak gadisnya, "Ini loh anak gadis saya, ini loh anak-anak gadis saya yang cantik-cantik," gitu loh. Nah, bukan melabeli sebagai LGBT, tapi menawarkan alternatif tindakan yang halal.